Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas pronoun in possessive adjective and possessive pronoun. Setelah sebelumnya ada pronoun in subject and object, sekarang kita membahas possessive adjective dan possessive pronoun. Apa sih possessive adjective itu? Possessive adjective itu adalah kata benda kepemilikan. Kepemilikan di mana kelas katanya adalah adjective. Sesuai dengan namanya adalah adjective, teman-teman. Sesuai dengan namanya. Ya. Nah, oleh karena itu possessive adjective itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus selalu diikuti oleh benda yang dimilikinya atau followed by noun. Benda yang dimiliki oleh possessive adjective itu apa? Harus selalu diikuti, tidak boleh tidak ya. Ini tidak ada tawar-menawar, ini it's a must. Ini harus selalu diikuti oleh kata benda. His ini maksudnya kepemilikan dia pria, her kepemilikan dia wanita, it's kepemilikan benda, my kepemilikan saya, your kepemilikan kamu atau kalian dalam bentuk jamaknya, their kepemilikan mereka, our kepemilikan kita. Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya siapkan teman-teman ya. Di mana yang pertama adalah his moved. His story moved me ya. Ada his di sini sebagai possessive adjective, maka dia harus selalu diikuti oleh kata bendanya. Mana bendanya? Ada story. Ya, lanjut lagi di bawahnya ada her dress. Ya, ada her sebagai possessive adjective, kemudian diikuti oleh bendanya dress ini sebagai kata bendanya. The apple seems strange, its skin, ya, its skin, ya. Its ini adalah merujuk kepemilikan benda di mana disebutkan di kalimat sebelumnya bendanya adalah the apple. Jadi ini kulitnya sudah jelas. Kulit siapa? Kulitnya si apple. Seperti itu teman-teman ya. My family will pick me up tomorrow. My family di sini ada my sebagai possessive adjective kemudian diikuti oleh kata bendanya yaitu family. Your opinion di sini juga sama, ada your sebagai possessive adjective, ada opinion sebagai kata bendanya. Dia akan selalu diikuti oleh kata benda. Their performance juga sama, their adalah possessive adjective, performance di sini sebagai noun ya yang harus diikutkan yang dimiliki oleh their ya, performance. Our children. Di sini ada our. Ya, di sini ada our sebagai possessive adjective orang pertama jamak. Kemudian ada children di sini sebagai yang dimiliki oleh our ya. Dan posisinya teman-teman untuk possessive adjective atau possessive pronoun, kita possessive adjective dulu ya. Dia boleh di posisi subjek, dia boleh di posisi objek. Dia bebas, dia mau subjek, dia mau objek, itu bebas. Lalu bagaimana kata ganti untuk subjek dan objeknya? Ya dilihat dari benda yang dimilikinya. Dari benda yang dimilikinya itu nanti kita bisa mengambil kesimpulan kata ganti apa yang pas untuk menggantikan benda yang dimilikinya itu ya. Contohnya dalam posisi objek ya. I took your book ya. Di sini I sebagai subjek, took-nya verb, your di sini sebagai possessive adjektifnya, kemudian book-nya adalah noun atau benda yang dimiliki oleh possessive adjective. Nah, maka di sini your book di sini posisinya adalah sebagai objek, kata gantinya adalah it. Dari mana kita memutuskan kata gantinya adalah it? Karena book, kata benda. Contoh lagi, I met your ya, contohnya lagi, I met your father yesterday, contohnya ya. Titik. I di sini sebagai subjek, met-nya sebagai kata kerja, kemudian your di sini adalah possessive adjektifnya, yang dimilikinya adalah father, ini adalah yang dimiliki. Maka di sini kelas katanya adalah noun. Maka your father ini menjadi objek. Apa kata gantinya? Kata gantinya adalah him. Dari mana kok tahu kata gantinya him? Karena father itu pasti jenis kelaminnya laki-laki dan jumlahnya 1 orang. Makanya di sini kata gantinya adalah him. I met your father yesterday. Ya, jadi bisa dilihat dari benda yang dimilikinya itu sih. Benda yang dimiliki oleh possessive adjective itu nanti yang menentukan kata gantinya. Seperti itu teman-teman. Kalau history ini kata gantinya adalah it karena story benda, dress juga benda, apple juga benda, family di sini berarti they ya. My family, they kata gantinya. Kemudian your opinion berarti di sini it, their performance di sini it karena kata benda, our children berarti they juga karena posisinya objek. Ya, kata gantinya adalah they. Kemudian lanjut lagi teman-teman ke possessive pronoun di sini, di mana possessive pronoun ini tidak diikuti
ya. Not, ya, dia tidak diikuti, not followed by noun. Dia tidak diikuti oleh kata benda. Ya, kenapa? Karena mereka sudah sempurna maknanya. Ya, semua ini memiliki makna sempurna. Ya, dia sudah bisa difahami meskipun tidak diikuti oleh bendanya. Tapi tetap penulisannya kita harus memberikan keterangan di sebelumnya, keterangan benda apa yang dimiliki itu disebutkan di kalimat sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya. Ya, his artinya miliknya untuk pria, hers miliknya wanita, its miliknya untuk benda. Kenapa saya kasih bintang? Karena memang its yang dalam possessive pronoun ini teman-teman itu sangat-sangat jarang sekali digunakan. Ya, sangat jarang digunakan, hampir tidak digunakan sama sekali, ya. Kemudian mine di sini milikku, yours milikmu atau milik kalian, theirs milik mereka, ours milik kami atau kita. Jadi dia sudah memiliki makna yang sempurna. Contohnya misalnya you are mine. Kamu adalah milikku. Apa yang dimiliki oleh aku? Ya kamu, karena dijelaskan di awalnya seperti itu. Di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa contoh teman-teman ya. 7 contoh untuk melengkapi ke-7 possessive pronoun-nya. Yang pertama adalah this motorcycle ya. This motorcycle is his ya. Kok his sama possessive pronoun sama possessive adjective kok sama bentuknya? Ya, lalu bagaimana membedakannya? Tentu saja cara membedakannya dilihat dari kata benda di belakangnya. Apakah ada kata benda yang mengikuti posesifnya atau tidak? Kalau tidak ada, ya jelas itu adalah possessive pronoun. Ya, apa yang dimiliki oleh dia? Motorcycle. Ya. Kemudian those branded bags are hers. Dari mana kita apa yang dimiliki oleh hers? Yaitu those branded bags ya, miliknya. Ya. Tas-tas bermerek ini adalah miliknya. Ya. Rebecca finds some nails on the floor of porcupine's cage. Ya. I think they are its. Perhatikan di sini, ya meskipun jarang sekali digunakan, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Tapi emang hampir tidak pernah digunakan saja ya. Perhatikan di sini disebutkan oleh si pengucapnya bahwa Rebecca itu menemukan beberapa kuku ya di lantai. Kira-kira kemudian dia berpikir, I think they ini ke siapa? They ini adalah ke thumbnailnya, are its. Its ini maksudnya adalah ke bendanya. Ya, ke binatangnya. Ini binatang ya. Binatang itu kata gantinya adalah it sebenarnya teman-teman. Cuma sebagian orang karena terlalu dekat dengan peliharaannya, dia mencintai peliharaannya, dia mengasuhnya, maka dia menganggapnya sebagai keluarganya, maka dia tidak menganggapnya sebagai benda tapi menganggap sebagai anggota keluarga gitu. Jadi menggunakan kata gantinya he atau she ya. Tapi sebenarnya binatang itu digantikan oleh it sebenarnya, seperti itu teman-teman ya. Contohnya itu ya. Kemudian this laptop is mine. Ya, apa yang dimiliki? This laptop dijelaskan sebelumnya. Ya, the food is yours. Apa yang dimiliki oleh kamu? That food. Dijelaskan di sebelumnya apa yang dimiliki. This house is theirs. Apa yang dimiliki oleh mereka? This house. Dijelaskan sebelumnya. This blue uniform is ours. Ya, milik mereka, milik kami atau milik kita. Ya, dari mana kita apa yang dimiliki oleh kita? Yaitu this blue uniform, dijelaskan di sebelumnya. Ya. Jadi untuk possessive adjective dia akan selalu diikuti oleh kata bendanya. Ya, akan selalu diikuti oleh kata bendanya. Sementara untuk possessive pronoun dia tidak diikuti oleh kata benda, tapi apa yang dimilikinya itu disebutkan di pembahasan sebelumnya. Ya. Oke teman-teman sekalian, kalau ada yang masih belum paham boleh silahkan kalian tulis di komen apa yang kalian belum paham, nanti saya coba bantu jawab ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar, jangan berhenti belajar bahasa Inggris. English is easy. Oke, thank you for today. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.